Review materi minggu lalu, sentence structure. Selamat malam, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau minta maaf ya untuk kelas sore. Ini saya gabung lagi kelas Anda dengan kelas malam. Oke, ini video saya buat, saya rekam sebagai introduction ya untuk masuk ke materi TOEFL test. Untuk pembahasan sentence structure ini kita harus selesaikan per malam ini, makanya saya buatkan reviewnya. Ya, ini merupakan basic sebelum nanti Anda masuk kepada grammar yang sudah advance ya, yang akan diarahkan untuk bagaimana Anda menyelesaikan sejumlah pertanyaan dalam soal-soal TOEFL nanti ya. Nah, sebelum itu kita review dulu materi minggu lalu tentang sentence structure. Jadi, seperti yang Anda lihat di tayangan video lalu itu, Anda diarahkan untuk bagaimana sih kita membuat membentuk kalimat itu, ya. Apa saja sih struktur-struktur yang harus dibangun untuk membuat rangkaian kalimat yang utuh, ya. Seperti kalian lihat di deretan kata-kata ya dalam soal nomor 1 ini. Kalau kita lihat, kalau kita mau katakan ini kalimat, ini jauh dari definisi sebuah kalimat. Tetapi kalau kita mau dapatkan meaningnya, ini tentu sudah mempunyai arti ya, tapi tidak mempunyai makna. Ya. Kalau dalam bahasa kita, is giving itu memberikan, orang sudah mengerti bahwa ada aktivitas seseorang itu yang akan terjadi transaksi antara kita dengan seorang yang akan ada perpindahan barang atau apa ya, kita memberikan sesuatu, tetapi seperti ini kan belum lengkap ya. Nah, untuk itu pertama-tama adalah kalau kita sudah menentukan aktivitas apa itu, misalnya memberikan, atau dalam hal ini kita sudah menentukan verb yang kita mau gunakan, aktivitas yang kita mau jadikan konsentrasi pembuatan kalimat tersebut, maka setelah itu kita harus menentukan dulu subjek atau pelaku dalam kegiatan ini ya. Nah, saya tambahkan kata detenan atau penyewa, orang yang menyewa tempat, orang menyewa apa, kios atau segala macam ya, punya aktivitas memberikan. Yang kalian lihat dalam video ini, aktivitas tersebut itu terbentuk oleh 2 kata ya, ada to be dan working. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, aktivitas yang kita lakukan itu bergantung sekali konteks mana yang kita sertakan, dan tentu akan berhubungan dengan penggunaan pola-pola tenses mana yang kita ini. Nah, kalau dalam kalimat ini, kalimat yang sangat simpel ini, itu saya membuat dia jadi kompleks, ya. Maka saya memberikan konteks sesuatu yang sedang ongoing, yang sedang berproses dalam kegiatan memberikan. Maka ketika kita artikan detenan is giving, artinya menjadi seorang penyewa sedang memberikan, ya seperti itu. Apakah ini cukup? Kalau untuk makna itu sudah ada maknanya bahwa ada seseorang dengan aktivitas yang dilakukan, tetapi belum komplit untuk menjadi sesuatu yang sangat dimengerti oleh orang tentang aktivitas tersebut. Maka kita boleh menambahkannya objek, boleh menambahkannya keterangan apapun, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara melakukan kegiatan tersebut. Ya, adverb of place, adverb of manner, adverb of time, bisa juga. Atau objek. Jadi seperti yang kita lihat di sini, detenan is giving a party. Jadi setelah saya sudah menentukan subjeknya, detenan, kemudian aktivitas atau verbnya is giving, dan saya tambahkan a party atau pesta. Ya, jadi ini kalau dikatakan complex sentence sudah layak menjadi dikatakan complete sentence. Apakah itu sudah cukup? Kalimat itu kita bisa buat dia menjadi sangat lebar. Ya, untuk kalimat nomor 4 ini, saya melebarkan makna dari kalimat ini dengan menambahkan keterangan, maka jadilah detenan is giving a party this evening. Oke? Nah, setelah ini ya, Anda nanti akan dihadapkan
kalaupun Anda tidak bisa memproduksi di waktu-waktu sekarang kalimat-kalimat seperti ini, tidak menutup kemungkinan hal itu bisa Anda lakukan jika Anda sudah pahami bagaimana membuat kalimat ini dia bisa menjadi sangat-sangat luas. Ya, tetapi basicnya malam ini ini saya sudah tampilkan mengenai bagaimana subjek itu bisa kita perluas, bagaimana objek itu kita bisa perluas. Itu ada dalam tayangan video sentence structure yang sudah Anda punyai minggu lalu. Dan saya harap itu coba kalau Mas sudah lupa itu coba dibuka kembali, kemudian direview. Ini minimal Anda tahu sentence structure itu seperti apa, ya, bahwa bagaimana menegakkan kalimat itu minimal mempunyai subjek dan predikat atau verb. Setelah itu subjek dan verb atau predikat itu jika membutuhkan secara langsung objek hadir setelahnya, kita tambahkan, ya. Nah, setelah ditambahkan objek body, kemudian ditambahkan keterangan berikutnya, itu kita tambahkan setelahnya. Terus kalau makna kita kita menginginkan kalimat ini melekat hal-hal yang detail untuk satu ujaran kalimat itu, seperti yang sudah dijelaskan di video kemarin. Misalnya detenan ini kita bisa buat dia menjadi lebar dengan kita tambahkan misalnya prepositional phrase, ya. Nah, nanti materi itu nanti akan berlanjut ke pembahasan TOEFL selanjutnya, ya. Seperti itu. So, dari review yang sudah ada, ya, yang sudah saya berikan tadi, kita akan melantar kepada written expression question, ya, dengan dalam pengertian bahwa basic sentence structure-nya Anda sudah pahami dengan baik. Jika masih berkendala, boleh ini Anda pending dulu untuk melihatnya dan kemudian membuka video yang lalu. Jika sudah paham, silakan masuk ke sini. Ya, jadi makanya saya bekali Anda dengan rekaman supaya Anda bisa mengulang kembali, ya. Nah, written expression question itu apa? Nah, ini pendahuluannya merupakan sebuah jenis soal di session 2 pada TOEFL. Jadi gini, kalau kalian ambil ujian TOEFL, ya, proficiency test TOEFL, kan proficiency test juga itu ada IELTS, TOEFL ITP, TOEFL IBT, ya. TOEFL itu terdiri dari 3 session. Session 1 reading, session 2 structure and written expression, session 3 itu listening, structure and reading, ya. Nah, di sini yang kita bahas adalah session 2 yaitu structure sama written expression. Tetapi kali ini yang saya akan fokuskan adalah pembahasan tentang written expression di mana, ya, merupakan sebuah jenis soal di session 2 pada TOEFL yang mana setiap soal terdiri dari sebuah kalimat. Jadi setiap soal Anda diberikan kalimat di mana 4 kata dalam kalimat tersebut. Jadi dalam kalimat itu ada 4 kata yang diberi garis bawah. Kemudian dilengkapi huruf di bawah kata yang telah diberi garis tersebut. Ya, seperti itu. Jadi nanti saya akan perlihatkan contohnya seperti apa. Nah, apa maksud daripada pemberian penetapan huruf-huruf, penetapan kata-kata dalam kalimat itu kemudian memberi garis bawah? Karena apa? Bentuk tes soal ini adalah Anda harus memilih huruf di bawah kata yang sudah diberi garis tersebut untuk Anda tentukan sebagai kata yang salah, yang tidak seharusnya ada dalam kalimat tersebut, atau tidak seharusnya bentuk kelas kata yang sebenarnya ditempatkan dalam soal tersebut. Ya, jadi untuk written expression ini justru kata yang salah penempatannya dalam kalimat itu yang kita akan pilih sebagai jawaban. Ya, nah sekarang saya maju ke materi ini. Saya sudah katakan bahwa materi lalu saya tidak boleh ulangi lagi karena terlalu wasting time. Nah, sekarang anggapan saya bahwa establishing your basic grammar, basic structure itu you achieve that, and then move to the TOEFL explanation. We start with problem 1 atau dalam written expression itu berada pada skill 21, 22, 23. Ya. Nah, saya ingatkan bahwa Anda yang masuk ke penjelasan ini sekali lagi adalah Anda yang sudah paham penjelasan di video sentence structure. Ya. Oke. Nah, sekarang
problem yang paling mendasar adalah agreement antara subjek sama verb. Ya. Yang mana agreement antara subjek dengan verb itu, permasalahan sekitarnya itu tidak sederhana. Makanya ini sudah advance sebenarnya ya. Tidak sederhananya itu gimana? Seperti tadi saya katakan, subjek, objek itu bisa kita perlebar. Kita bisa menambahkan subjek dengan menambahkan prepositional phrase misalnya. Kita bisa nambahkan, bisa juga subjek itu hadir diawali dengan expression of quantity, ya kan? Atau bisa juga subjek itu berupa certain word, ya. Certain word itu adalah sejumlah kata-kata yang sudah ditentukan menjadi awalan dari sebuah subjek itu, kemudian apapun yang mengikutinya, keseluruhan subjek yang dimention itu tetap dianggap singular. Nah, itu nanti akan dibahas satu demi satu. Ya. Minimal minggu ini Anda paham ketiga materi ini, ya, ketiga materi tentang keagreement antara subjek dan predikatnya. Ya, sekali lagi yang menjadi complicated adalah subjek itu dibuat dia melebar. Ya, apakah dilengkapi dengan prepositional phrase, ataukah diawali dengan expression of quantity, ataukah diawali dengan beberapa jenis kata tertentu atau certain words. Nah, kita coba. Ini yang saya maksud, yang pertama. Tadi, the tenant ini is giving a party. Complete with prepositional phrase, itu Anda lihat pada yang bertinta hitam. Ini apa? Ini adalah prepositional phrase. Ya kan? Complete with prepositional phrase. Artinya apa? Subjek utamanya ini dibuat dia lebih melebar lagi. In detail. Ya, penyewa yang mana? Banyak penyewa di sana. Apakah yang berbaju merah? Apakah yang sedang duduk? Apakah yang tinggal di apartemen di belakang apartemen saya atau di belakang kamar saya atau bagaimana, seperti itu. Nah, kita boleh tambahkan keterangan-keterangan apapun, tapi awali dulu dengan preposisi, kemudian phrase yang mengikutinya. Terserah phrase dalam bentuk apa, noun phrase, adjective phrase, ya, segala macam. Phrase itu rangkaian kata-kata yang memiliki arti baru. Ada the, apartment, next. Jadi di sini ada dua prepositional phrase yang ditambahkan. In the apartment dan next to mine. Ya kan? Jadi dia lebih detail. Ya, jadi lebih spesifik subjek yang dimention. Ya kan? Apakah maknanya berubah dengan kalimat yang sebelumnya? Makna dasarnya tidak, tetapi ini lebih komplit, lebih detail. Ya, seperti itu. Nah, bagaimanakah soal written expression question itu? Nah, tadi seperti definisi awal katakan bahwa kalimat yang ditentukan 4 kata dari deretan kalimat tersebut seperti ini, 4 kata, kemudian diberi garis bawah di bawah kata tersebut yang telah sudah ditentukan itu. Jadi, dikatakan in the apartment is giving a party ini diberikan garis bawah di kata the, in, is, giving, dan a. Partikel the, kemudian preposisi in, kemudian be, is, dan partikel a. Kemudian ditetapkan huruf-huruf, ditaruh huruf-huruf di bawah kata-kata tersebut. Untuk Anda pilih manakah yang tidak layak atau harusnya dirubah untuk menjadikannya kalimat yang secara struktur itu betul. Nah, mari kita lihat. Sekilas, kalau Anda tidak cermat, kalimat ini seolah-olah sama. Tetapi mari kita rujuk ke subjeknya. Kalau detenan ini adalah mention kepada hal yang singular, tunggal, tapi di kalimat kedua ini, di kalimat kedua itu mengarahkan kita kepada hal yang plural. Ditanya dengan berakhir huruf S di sini. Nah, problem agreement antara subjek dan verb itu, antara subjek dan verbnya itu adalah pada saat Anda lupa bahwa ketika subjeknya itu dalam bentuk plural seperti ini, maka agreement dengan verbnya itu harus terjadi. Ternyata tidak kan? Ternyata tidak terjadi agreement antara subjek dalam bentuk plural dengan verb atau predikat is giving yang dalam bentuk singular. So, mana yang kita mesti salahkan? Diberi adjustment, ya, adjustment kepada kata yang diberi garis bawah. Nah, jangan yang ini.
Ini bukan menjadi masalah di sini, tapi yang diberi garis bawah. Ya, artinya harusnya di sini adalah are ya, supaya ada agreement antara subjeknya sama predikatnya. Nah, seperti itu soal written expression. Ya. Terus, nah bagaimana kalau kalimat yang ini? Ya. Nah, kalimat ini kita lihat dibuat masalahnya di mana? Nah, kita lihat yang bergaris bawah ya. Ada dengan, kemudian partikel the, kemudian giving, kemudian determiner this. Ya. Nah, sekilas ada yang sekilas sepertinya sama. Tetapi kalau kita lihat seperti ini, bahwa subjek di sini tidak ada masalah. Nah, kita arahkan ke verb-nya. Tidak ada agreement antara subjeknya dan verb-nya. Apa itu? Penggunaan kata kerja giving di sini sangat ambigu. Kalau tidak memerlukan to be, harusnya di sini kita tetapkan give or gave. Kemudian kalau kita tetapkan gave, berarti keterangan waktunya juga kita harus ubah. Tapi karena di sini giving harusnya ada to be, tapi tidak ditempatkan to be di awal kata kerja ini, maka tentu option C ini menjadi hal yang harus direcognize untuk ditentukan sebagai jawaban atau hal yang harus diperbaiki. Ya. Nah, kemudian agreement antara apabila subjeknya itu diawali dengan expression of quantity. Ya. Jadi kalau tadi detenan bla bla bla, bagaimana kalau subjek tersebut diawali dengan expression of quantity? Ya kan? Nah, expression of quantity itu kalau mau penjelasan lebih jelas itu ada di apa saja expression of quantity itu ada di video dalam channel saya, itu nanti saya akan share juga. Ya. Anda bisa lihat secara lugas di situ. Ya. Nah, sekarang kita hubungkan dengan materi yang sudah saya review tadi, ya kan ya? Kita kembalikan juga ke situ. Jadi, are still in the refrigerator. Kalau kita lihat, kalau kita mau artikan, artinya apa? Masih berada dalam kulkas. Ya kan? Masih berada dalam kulkas. Artinya sebuah keberadaan entah siapa, entah benda apa, entah apa gitu. Yang jelas dalam hal ini subjek yang dimention itu tidak jelas, ya kan? Nah, Anda bisa belajar untuk membuat rangkaian kalimat dengan cara seperti ini, menentukan keberadaan, menentukan aktivitas, dan setelah itu menambahkan subjeknya, dan setelah itu menambahkan objeknya, kan gitu. Jadi tengah-tengah boleh kita jadikan awalan untuk membuat sebuah kalimat, boleh tentukan dulu verb atau kata kerjanya. Nah, setelah itu kita mau buat dia lebih jelas ya. Di sini are still in the refrigerator. Kalau saya mengatakan sekumpulan buah apel ya. The apple itu adalah sekumpulan buah apel ya. Ini sekumpulan buah apel yang kalau kita lihat di sini seolah-olah ini banyak, tapi sebenarnya ini satu kumpulan saja. Jadi singular. Oke? Oke? Nah, kalau yang kalimat pertama itu no subject, so it is not complete as a sentence. Tapi kalau untuk kalimat nomor 2, kita boleh katakan ini complete as a sentence karena ada subjeknya, ada verb-nya, ada keterangan tempatnya. Sudah komplit. Nah, kita maju. Apa yang kita inginkan, kita tambahkan untuk materi TOEFL. Di sini katakan bahwa jika subjeknya hadir setelah expression of quantity. Nah, how of adalah salah satu expression of quantity. Ya, maka dia menempatkan quantity, ya, menempatkan quantity dari subjek atau benda yang kita maksud. Ya kan, kalau yang di sini tadi kan secara kuantitasnya kan belum tidak nampak. Tapi kalau kita tambahkan how of, berapapun jumlah apel dalam kulkas tersebut, yang dimention adalah setengahnya. Maka caranya adalah kita menambahkan expression of quantity. Apa saja itu expression of quantity? Nanti lihat di video saya yang akan share. Yang jelas apa yang ingin kita ketahui di sini? Yang ingin kita ketahui adalah begini. Kalau
subjek atau objek, ya. Akhirnya nanti apple itu menjadi objek dari subjek half of, ya. Subjeknya sekarang menjadi half of the apple, atau kita mention setengah dari apel-apel tersebut, setengah dari kumpulan apel tersebut. Jadi kalau soal nomor 3 ini adalah, kalau soal nomor 2 ini mentionnya adalah kumpulan buah apel. Kalau di sini sudah mention kepada quantity, kuantitas dari sekumpulan buah apel tersebut. Subjeknya itu dia jadi berbeda karena sudah ada penetapan quantity di sini. Nah, half of the apple, bedakan ya. Nah, jadi kalau kita mau menentukan quantity dari sejumlah barang, kita tambahkan saja dengan expression of quantity. Apa saja itu expression of quantity itu bisa lihat di video di dalam channel nanti, channel saya. Nah, sekarang apa yang harus Anda perhatikan adalah setelah expression of quantity inilah, yaitu the apple, yang menjadi fokusmu kepada verb yang akan kamu buat atau cari ke agreement-nya, kesesuaiannya. Kalau di sini kebetulan, nah jika apple atau subjek objek dari expression of quantity tersebut itu singular, maka tentu subjek atau predikatnya juga harus dalam posisi yang sama. Oke, nah jika di sini the apple ini subjek, maka ketika ditempatkan verb is berarti apa? Kalimat nomor 3 ini ditetapkan sebagai kalimat yang mempunyai agreement antara subjek dan verb. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tambahkan dengan materi prepositional phrase, ya. Kita tambahkan dengan materi prepositional phrase. Jadi kalimat simpelnya itu the apple is still in refrigerator. Nah, sampai dengan soal nomor 4 ini beberapa penambahan saya masukkan untuk detail, yaitu apa? Ditambahkan expression of quantity half of, ya. Setelah buah apel itu saya tambahkan prepositional next to watermelon, ya. Nah, jika saya pilih satu demi satu seperti ini, harusnya Anda jangan beralih fokus bahwa yang dimention dari sampai dengan kalimat nomor 4 ini tetap buah apel, ya, tetap buah apel. Nah, jangan sampai terpancing untuk segera melihat agreement-nya, walau kalimat ini saya beri jebakan untuk Anda menjadi confused untuk mengerti, mencari agreement-nya jika saya tambahkan hal yang detail lagi setelah buah apel yang saya mention tadi. Nah, jadi kalau ada penambahan seperti ini, tetap fokus bahwa the apple itu cari agreement-nya dengan predikat yang ditempatkan di situ. Nah, di sini masih konsisten, masih menggunakan verb yang dalam jumlah yang sama, dalam bentuk yang sama, yaitu singular. Verb subjeknya juga dalam bentuk singular. Nah, sekarang saya tampilkan bagaimana ketika dia menjadi soal TOEFL nih, ya, gabungan kalimat yang komplit tapi simple awalnya, tetapi diawali dengan expression of quantity, kemudian ada prepositional phrase lagi setelahnya. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat ada sejumlah kata yang diberi garis bawah, ada 4. Oke, nah sekarang Anda harus perhatikan di manakah letak agreement atau hal yang tidak berkesesuaian di sini, ya kan? Nah, kita lihat ada option. Kalau soal ini half of the apple, kalau tadi ditambahkan prepositional phrase, kalau yang ini saya tambahkan klausa. Saya tambahkan klausa, di mana ada konektor yang saya tempatkan di sini, that. Ya, klausanya itu yang mana? That we are serving to the guest. Ya, saya tambahkan ini. Saya memperkenalkan juga kalau ada kalimatnya sudah kompleks, ya. Kalimatnya sudah kompleks. Kompleks sentence itu ada juga di video sebelumnya tuh. Ada membahas itu. Misalnya objek atau objek dari subjek ini, half of the apples, ini adalah subjeknya. Bagaimana kalau saya tambahkan hal detail, tetapi bukan prepositional phrase yang saya tambahkan,
tetapi klausa yang saya tambahkan. Itu ada dalam video sebelumnya tuh. Bahwa tetap yang menjadi hal utama yang dimention dari kalimat ini adalah the apples. Jangan sampai terkecoh oleh adanya klausa that we are serving to the guests. Artinya apa? Agreement itu tetap harus Anda perhatikan juga di sini. Satu. Yang kedua, fokus kepada kata yang diberi garis bawah. Ya, fokus kepada kata yang diberi garis bawah. Yang tidak diberi garis itu nggak usah di ini. Ya. Jadi misalnya half of, kemudian ada di bawah are serving. Kalau ini kita lihat ada masalah atau tidak ada masalah di sini. Ya, are serving juga tidak ada masalah karena are itu mengikut kepada subjek dalam bentuk plural. B-nya juga plural. So leave it, tinggalkan ini. Sekarang kita lihat di bawah is still, ya, di bawah is still itu ada garis bawah kemudian ada option. Oh, berarti apa? Kemungkinan ini ada masalah di sini. Kita tarik ke depan. Objek setelah half of itu adalah the apples. Apakah beda dengan kalimat di atas? Beda. Karena di sini the apples merujuk kepada kumpulan buah apel. Kalau kalimat sebelumnya adalah satu atau sekumpulan buah apel. Tapi kalau yang di sini kumpulan buah apel. Entah dua jenis apel, satu mungkin apel hijau, apel merah dan sebagainya. Yang jelas lebih dari satu kumpulan buah apel. So plural. Artinya apa? B di sini juga harus dirubah dalam bentuk plural, yaitu harusnya menggunakan are. Maka ini kita ambil sebagai option, ya, untuk menentukan bahwa ini C merupakan jawaban untuk soal yang seperti ini. Ya. Oke, ini sudah berapa menit? Nah, terakhir adalah masih berhubungan dengan agreement antara subjek dan verb-nya. Kalau tadi yang pertama adalah jika subjeknya itu ditambahkan hal detail dengan menambahkan prepositional phrase satu. Yang kedua, jika subjeknya itu diawali dengan expression of quantity. Nah, sekarang yang ketiga, jika subjeknya diawali dengan certain word, ya, diawali dengan certain word. Nanti certain word atau daftar kata-kata yang dimaksud itu yang mana? Kamu bisa lihat di video saya dalam channel yang saya sudah miliki. Itu boleh akses ke situ juga, ya. Nah, contohnya begini. Saya selalu awali kalian dengan hal yang dasar. Rangkaian itu saya tidak buat putus. Jadi, misalnya saya mention kepada verb, ya, atau kegiatan membutuhkan, ya. Apakah ini bisa dijadikan kalimat? Belum. Maka saya tambahkan membutuhkan sebuah area, ya, saya tambahkan objek membutuhkan sebuah area. Maka pasti yang ada di benak kita, siapa pelakunya, ya kan? Nah, ini saya belum tambahkan subjeknya. Areanya saya buat lagi lebih detail dengan menambahkan adjective separate, a separate area. Nah, apakah masih bisa saya perlebar ini objeknya? Masih bisa sekali. Yaitu membutuhkan a separate reception area. Apa Anda mau tambahkan lagi? Boleh tambahkan lagi. Tambahkan prepositional phrase setelahnya itu, keterangan tempat juga boleh. Misalnya a separate reception area in this city misalnya. In this city kan tuh prepositional phrase gitu. Nah, saya cukup di sini. Saya perlu membuat deretan kata-kata ini bermakna dengan menambahkan subjek. Jadi kalau ditambahkan subjek baru dia bermakna. Kalau seperti ini memiliki arti tetapi tidak memiliki makna, maka saya tambahkanlah subjeknya supaya memaknai, ya, kegiatan dari kalimat ini. So needs-nya akhirnya saya tambahkan s karena saya mention kepada the doctor, ya, the doctor. Jadi saya mention kepada dokter tertentu di situ. Nah, sudah. Kita melangkah kepada bagaimana kalau subjek the doctor ini ditambahkan certain word. Certain word-nya itu saya ambil dari sekumpulan certain word itu each of. Ya, nanti kalau di video di channel YouTube saya, di video itu saya bahas lebih jauh tentang apa-apa saja itu kata-kata dalam certain word. Nah, kembali kita setiap kalimat dibuat kembali kita hubungkan dengan written expression question gitu. Nah, di sini each of, ya, ada sejumlah kata dimension kemudian diberi garis bawah.
Nah, masalahnya mana kata yang salah di sini? Ya, mana yang kata yang salah? Oke, nah kalau kita lihat jika kalimatnya seperti ini, masalahnya di mana each of ini adalah expression of quantity, kemudian the doctor in the building, ya diberi prepositional phrase in the building. Nah, sekarang kita lihat karena mentionnya singular, subjeknya harusnya predikatnya atau verbnya juga dalam bentuk singular, yaitu kalau dalam present, simple present, kalau merujuk subjeknya orang ketiga tunggal, maka kata kerja yang di-mention itu harus berakhiran huruf S. Ya, nah, karena tidak dilakukan seperti itu, maka di ini kita tetapkan sebagai kata yang salah. Jadi sebagai jawaban kita. Ya. Nah, ini dia seterusnya. Anda bisa lihat di sini ada beberapa macam ya. Tadi saya ambil di sini each of. Each of plus noun. Ya, each of plus noun. Jadi kalau bilang everybody, ini everybody bisa menjadi pronoun ya, bisa menjadi pronoun atau kata ganti siapa yang kalian mention. Ya, seperti itu. Nah, oke. Untuk malam ini itu saya lihat dulu. Untuk problem with plural structure ini nanti kita bahas setelah Anda mengerti problem subject verb agreement. Ya, seperti itu. Jadi saya kira untuk malam ini itu dulu informasi yang saya bisa berikan. Di video saya di channel yang saya miliki itu nanti di situ ada soal-soal yang bisa kalian gunakan untuk review ya. Bukan mereview, melatih pemahaman yang ada sekarang untuk menjadi lebih mudah ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.